Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini em, saya akan melanjutkan pembahasan soal minggu lalu yang soalnya adalah seperti ini. Soalnya seperti ini yang diterjemahkan dalam bentuk persamaan dasar akuntansi. Ya, diterjemahkan dalam bentuk persamaan dasar akuntansi, hasilnya adalah seperti ini. Nah, tadi ada beberapa permintaan bahwa saya diminta untuk coba minta dijelaskan bagaimana dari persamaan dasar akuntansi ini bisa jadi bentuk laporan keuangan ya. Tentunya laporan keuangan yang dimaksud ini mulai dari laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, hingga laporan arus kas. Nah, kita mulai satu-satu. Kan ini sudah jadi ya. Sudah jadi bentuk soal yang dituangkan atau disajikan dalam bentuk persamaan dasar akuntansi. Nah, kita mulai dari menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu ya. Nah, ini saya sudah sediakan. Nah, laporan laba rugi. Nah, kita susun dulu untuk laporan laba rugi. Nah, untuk di persamaan dasar akuntansi, khusus laba rugi hanya yang ini saja, teman-teman ya. Para mahasiswa yang ini aja. Laporan laba rugi itu hanya khusus untuk akun pendapatan dan beban saja. Nah, ya, pendapatan dan beban saja. Jadi kita mulai menyusunnya. Ini perusahaannya namanya adalah Saputra Property ya. Saputra Property. Kemudian laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk yang berakhir soalnya itu tanggal berapa ya? 31 Juli 2016. Tanggal 31 Juli 2016. Nah, kita masukkan nih semuanya. Komisi penjualan. Kemudian kita pindahkan ini beban-bebannya ke laporan laba rugi. Oke. Ada beban gaji, beban sewa, beban kendaraan, beban perlengkapan, dan beban lain-lain. Oke, sebentar. Kita rapikan dulu. Nah, komisi penjualannya ada berapa? Kita juga masukkan. 41.500. 41.500. Kemudian beban gajinya adalah 5 juta. Beban kendaraannya adalah 3.600.000. Beban sewa. Kemudian beban kendaraan adalah 3.050.000. Beban perlengkapan 900.000 dan beban lain-lain 1.600.000. Ya. Jadi ini oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke. Jadi labanya adalah laba netonya itu ini kita tulis total beban. Total bebannya adalah 14.150.000. Sehingga laba netonya adalah 41.500.000 dikurangi 14. Temu laba netonya adalah 21.350. Itu untuk laporan laba rugi. Gampang kan ya? Jadi kalau sudah kita sajikan dalam bentuk persamaan dasar akuntansi yang bentuknya seperti ini, ya, seperti ini, kita tinggal pindahkan saja ya. Kita tinggal pindahkan saja dalam bentuk format laba rugi. Ini pindahkan ke sini aja biar rapi. Nah, oke, sudah ketemu laba netonya 14
bebannya 14.150, laba netonya adalah 27.350. Ini tinggal pindah. Setelah laba rugi selesai, baru kita bikin laporan perubahan ekuitas. Nah, kita copy aja ini. Laporan perubahan ekuitas, kita copy aja. Oke. Oke, ini laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas. 31 Juli 2016. Nah, ini modal awalnya berapa? Modal 1 Juli itu berapa? Kalau misalkan tidak ada, 0 aja. Ya, tidak ada. Kemudian ditambah dengan investasi. Investasi atau store modal. Investasi ada nggak? Kita coba cek. Oh, ini ada. 25 juta. Kemudian ada laba neto. Ada juga, sudah ada angkanya laba neto. Ini. Nah. Kemudian prefer. Prefer ada nggak? Oh, ada. Prefer 4 juta. Ingat prefer ini adalah mengurangi karena diambil. Ya, karena diambil. Sehingga modal 31 Juli itu adalah modal awal ditambah investasi ditambah laba dikurangi dengan prefer. Nilainya adalah 48.350. Ini modal. Apa laporan perubahan ekuitas. Nah, kemudian setelah laporan perubahan ekuitas jadi, maka kita susun neraca. Kita copy lagi. Oke, kita bikin neraca. Neraca itu kita lihat akunnya, Mas, Mbak. Kan sudah ada nih di bacaan soal. Nah, nih, asetnya ada kas dan perlengkapan saja. Udah, kita bikin kas dan perlengkapan. Saldonya kita pindahkan, masukkan. Nah, kas jumlahnya adalah 48 juta, perlengkapan 950.000. Kemudian sisi liabilitas atau sisi kewajiban itu ada utang. Kita cek. Nah, ada utang usaha. Udah utang usaha. Utang usaha senilai 650 ya, 650.000. Oke. Kemudian ekuitasnya atau modalnya. Oke, kita sebut ekuitas. Nah, ini diambil dari perubahan ekuitas ini. Nah, yang tadi. Nah, 48. Yang tadi ya, yang berubah tadi ya. Kemudian kita jumlahkan. Ini 9. Nah, seimbang ya, sudah seimbang. Ini pastikan sudah seimbang. Neraca. Oke. Sudah ya. Ini sudah seimbang. Nah, kemudian bagaimana cara menyusun arus kas dan neraca sudah, baru kita bikin cash flow ya. Nah, kita copy lagi headernya untuk cash flow. Ini laporan arus kas. Arus kas itu kalau saudara baca teorinya itu sumbernya ada 3 ya. Operasi, kemudian investasi, pendanaan. Operasi, investasi, pendanaan. Nah, secara umum sih bedanya kalau operasi ya untuk operasional perusahaan, misalkan bayar gaji, kalau keluar ya, kalau duit masuk itu dapat dari jualan atau penyediaan jasa. Kalau investasi itu beli aset, beli saham, jual aset gitu. Kalau pendanaan itu modal ya, dapat modal
dana segar dari modal atau hutang bank, itu bisa jadi contoh. Nah, ini gampang sekali rekan-rekan mahasiswa untuk membedakan atau untuk memasukkan bagaimana cara kita bikin arus kas. Yang jelas kita bedakan aja dulu ya. Bedakan aja dulu kayak gini aja dulu ya gampangnya. Mohon maaf jika format saya tidak persis sama dengan yang ada di buku. Namun minimal ini dapat membantu saudara memahami ya. Untuk bikin laporan arus kas, saudara lihat di persamaan dasar ini. Saudara hanya fokus di sini saja ya, di kas saja. Saya tandai. Nah, saudara fokus di kas saja ya. Nah, jadi ini aja yang saudara pindah ya. Ini aja yang saudara pindah ke cash flow. Jadi 25 juta ini kan masuk ya. Ini modal ya, ini modal nih 25 juta. Saudara masukkan di sini. Masuk ke pendanaan. Misalkan kas masuk dari setoran modal. Masuk 25 juta. Kemudian cek lagi. Ini sudah kita tandai. Kemudian ini apa nih? Utang usaha ya, utang usaha. Ini 1.200.000. Ini bayar ya, bayar hutang ya. Bayar hutang. Dan masuk nih operasi. Misalkan ini kas keluar bayar hutang. Kas keluar bayar hutang. Nilainya itu tadi 1.200.000. 1.200.000. Kemudian cek lagi, tandai kalau sudah. Ini pendapatan, kas masuk dari pendapatan. Nah, saudara masukkan. Kas masuk dari pendapatan misalkan. Kas masuk dari pendapatan atau komisi penjualan 41.500.000. Nah, ini kita bedakan barisnya 1.500.000. Kemudian oke, tandai. Ini oke. Ini bayar beban nih. Ini bayar beban semua nih, ya. Ini bayar beban semua. Ada bayar. Oke, kita identifikasi satu-satu. Beban sewa ya, bayar sewa. Masukkan nih di sini. Ini kita masukkan. Kas keluar bayar sewa. Kemudian kas keluar bayar apa lagi? Keluar bayar sewa. Yang ini 4 juta ini. Oh, 4 juta ini penarikan ya. Ya, 4 juta itu penarikan. 4 juta itu penarikan masuk ke ini, pendanaan. Kas keluar karena prefer 4 juta. Prefernya itu 4 juta. Sewanya itu 3.600.000. 3.600.000. Kemudian apa lagi? Sewa prefer kendaraan ya. 3.050.000. Beban kendaraan 3.050.000. Ada lagi? Selain itu, kendaraan 4.050.000. Oke, kendaraannya itu 4.650.000. Ada beban lain-lain. Beban lain-lain. Nilainya adalah 1.600.000. 1.600.000. Kemudian
5 juta ini beban gaji ya. Beban gaji 5 juta. Kas keluar beban gaji. Nilainya adalah tadi 5 juta. Nah, ini kita jumlahkan nih. Kas bersih dari aktivitas operasi. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini saudara, dikurangi yang masuk, dikurangi dengan yang keluar. Jumlahkan 7. Itu juga dengan pendanaan. Kas bersih dari aktivitas pendanaan. Saudara kurangi juga. Nah, pendanaan. Kalau investasi bagaimana? Nah, kita pisahkan. Nah, kalau investasi misalkan nggak ada, ya udah 0. Nah, memang nggak ada transaksi ya, berhubungan dengan investasi 0. Nah, berarti kasnya tinggal berapa? Nah, kita tinggal jumlahkan. Nah, kasnya di sini 48.050. Neraca itu 48.050. Berarti kita tambahkan di sini. Kas sebentar. Kas 31 Juli 2016. Itu kita jumlahkan nih. 48.050. Sudah ya? Ini kasnya. Pekerjaan saudara benar jika kas ini 48.050.000 ini sama dengan neraca. Nah, ini. Nanti pekerjaan ini sudah tepat ya. Tinggal formatnya saja nanti saudara sesuaikan. Ini formatnya saya kurang lebih ya secara substansi sama ya. Tapi tidak terperinci seperti yang ada di buku. Minimal kan secara substansi sama. Cash flow-nya sudah ada ini. Ketemu 48 itu udah sama dengan kas yang ada di neraca. Kemudian perubahan ekuitas sudah sama dengan yang ada di neraca. Ini sudah. Laba rugi juga nanti akan mempengaruhi perubahan ekuitas 27. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.